Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Erlangga dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang pengalihan pemerintahan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pada hari ke-7 bulan Februari 1967, Presiden Soekarno mengirimkan 2 surat kepada Soeharto. Dalam salah satu surat tersebut, Soeharto mengatakan tersedia menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto. Penyerahan itu dengan syarat Soeharto tetap dipertahankan sebagai kepala negara yang berwenang, menyatakan perang, serta mengangkat dan menerima duta besar. Tawaran tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan. Setelah menculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965, sebagai presiden semakin lemah. Pelaku dan penculikan dan pembunuhan itu adalah Letnan Kolonel Untung, seorang komandan Cakrabiwara, pasukan khusus pengawal presiden. Untung tidak bermaksud menguling Presiden Soeharto, tetapi dia tunduk melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunitas Indonesia, disingkat PKI. 3 hari setelah peristiwa tersebut, Soekarno menunjuk ke Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komandan Cadangan Strategis AD Pangkostrat, untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto menindaklanjuti menunjukkan tersebut dengan membentuk Komando Pemulihan dan Ketertiban Kopkamtib pada 10 Oktober 1965. Setelahnya, Untung dihukum mati, sementara organisasi dibungkus anggota dan simpati PKI pun tidak ditangkap, lalu beberapa di antara hukum mati adalah dibunuh. Soeharto juga menyingkirkan anggota PKI dari jajaran birokrasi kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Elson mencatat sebanyak 1.334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta per 16 Oktober 1965. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang dan simpati partai ini dibunuh tentara atau anggota organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan musuh-musuh politik PKI pada periode 1965 sampai 1966. Menurut pendapat Elson dan masifnya, tindakan Soeharto dimotori 2 motif. Pertama, motif pengakuan bahwa zaman lebih berubah secara mendasar sejak 1 Oktober 1965. PKI yang sebelumnya kuat kebaring bingung, tidak pasti, sangat lemah, terpakar, sebut Elson. Yang kedua, motif perhatian yang lebih strategis. Kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legislatif. Soeharto memanfaatkan momentum Gestapo untuk menyatukan kelompok anti-komunis di belakangnya dengan memutuskan perhatian mereka kepada PKI dijadikan kambing hitam kudeta. Lemah politik dan ekonomi. Lemahnya yaitu konsentrasi politik Indonesia pun tidak lagi sama setelah PKI tiada. Kerennya Brooks dalam The Rules of Ghosts, Bung Karno in the New Order 1995 mengatakan Soeharto bertempur bersama 2 kekuatan politik besar, angkatan bersenjata, reproduksi menciptakan Indonesia ABRI, pemerintahan demokrasi dipimpin yang dicadangkan sejak 1959. Menurut Brooks,
Presiden Soekarno mesti berikut kekuasaan dengan tentara setelah PKI diberantaskan. Ekonom sekaligus Wakil Presiden IR 2009 sampai 2014 Boedino dalam Ekonomi Indonesia 2017 mencatat perkembangan dan program politik seperti Operasi Pemberantas Irian Barat dan Koperasi Malaysia memaksa pemerintahan Soeharto mempertahankan tingkat meluaskan yang berakibatkan besarnya defisit APBN. Pemerintah melontarkan 21 miliar defisit harus dibiayai. Cara yang paling mudah adalah dengan meminjam kepada Bank Sentral Bank Indonesia yang memenuhi dengan mencetak uang. Inilah sumber paling utama meningkatkan uang berdesar, sebut Boediono. Selain itu, menutup defisit APBN, Bank Indonesia juga memulai uang baru untuk biaya BUMN yang kala itu menjadi pilar utama sistem ekonomi terpimpin ala Soekarno. Akibatnya peredaran uang pun membludak. Adapun terdesak kudeta merangkak. Sebulan sebelum Soekarno mengirimkan surat kepada Soeharto, lelaki yang mengadu menyambung lidah rakyat itu mengirim surat untuk MPRS pada 10 Januari 1967. Saat itu MPRS diketuai Jenderal H.H. Nasution. Dalam surat tersebut, pelengkap Naraksara itu Soeharto menjelaskan ada 3 alasan terjadi gestok Gerakan 1 Oktober, nama yang disempatkan Soeharno untuk menyebut peristiwa 30 September 1965 malam. Ini Kablining pemimpin-pemimpin KPI, keahlian Subratu neokolonial dan neo-imperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Istilah Nawaksara pernah digunakan Soeharno sebagai judul pidato bertanggung jawab kepada MPRS pada 22 Juni 1966 yang sama sekali tidak menyinggung soal G3OS dan PKI. Dengan adanya surat tersebut, pidato bertanggung jawab Presiden menjadi lengkap, namun MPRS menolaknya. Pada 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPRD mengadukan pelaksanaan sidang MPRS untuk memberhentikan Soeharto. Menurut Elson, saat itu Soeharto mendapat apa yang dicari untuk mengambil berada yang menggemannya. Semenjak itu, Soeharto sebagai diceritakan O.G. Rogion dalam Anak Desa tidak memiliki pilihan selain mengundurkan diri. Pada 20 Februari 1967, Soeharto mencoba meyakinkan Soeharto dada pendukung bahwa kekuasaan sang pemimpin besar reproduksi telah usai. Soeharto pun berdesakan menyerahkannya. Namun Soeharto masih mencuriga soal pertanyaan Soeharno itu. Menyebabnya adalah dalam surat yang diserahkan Soeharno pada 7 Februari 1967 di situ Soekarno menulis nama dan gelarnya sedang melengkap Presiden Republik Indonesia mendarat MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan mengarahkan Soeharto untuk melaporkan tentang melaksanaan pemindahan kekuasaan ini apabila dipandang perlu. Apa yang diinginkan adalah menyerahkan kekuasaan presiden secara konstitusional. Akhirnya Soekarno terteluk lutut. Ia menyerahkan kekuasaan eksekutif pada
Pengelalan Supersemar Soeharto di tanggal 22 Februari 1967, tepatnya hari ini 51 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan presiden dan menetapkan Soeharto sebagai penjabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS. Tersulit dikatakan Jenderal Soeharto mengantukan Presiden Soekarno. Sebaiknya tidak bisa juga disimpulkan jika Jenderal Soeharto sama sekali tidak menginginkan jabatan presiden. Catatan bukan Sementara itu, John Rosa dalam press release mengatakan Soeharto menggunakan gestupu sebagai press dalih untuk mengalihkan Soeharto dan mendorongkan dirinya sebagai ke kursi presiden. Menurut Rosa, pengambilan alih kekuasaan negara oleh Soeharto bisa dicabut crashing shot that Soeharto menyelesaikan pengambilan kekuasaan negara di balik tabir produser hukum. Dia menyamarkan kudeta merangkanya sebagai upaya yang didukung oleh Soekarno yang sebagai menyerangkan bertentang untuk mencegah kudeta oleh PKI, sebut Rosa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.